Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Nah, jadi di hari ini kita akan mereview sebuah Hilux. Tapi bukan Hilux yang biasa kita lihat, karena bagian belakangnya nggak ada pintunya ya teman-teman. Dan ini cukup menarik perhatian saya dan bikin gagal fokus sejak awal saya ketemu Hilux ini. Kira-kira lengkapnya seperti gimana? Saksikan terus videonya. Jadi teman-teman, sampai sekarang itu yang namanya Toyota Hilux udah ada 8 generasi. Dan yang ada di sebelah saya ini juga termasuk generasi ke-8. Walaupun umurnya sudah 10 tahun, tepatnya ini keluar di tahun 2015, tapi ini merupakan generasi terakhir, yang mana di generasi terakhir itu emang sempat mengalami beberapa kali facelift. Jadi semenjak pertama keluar, 2015, Hilux yang seperti ini, itu disebutnya All New Hilux. Kalau di Toyota itu kan all new kan bahasa mereka untuk generasi baru gitu ya. Nah begitu keluar all new Hilux Revo lebih tepatnya karena di Thailandnya sendiri dijual dengan nama Hilux Revo, dia mengalami beberapa facelift atau perubahan yang utamanya pada bagian tampangnya. Pertama faceliftnya di tahun 2017 itu adalah facelift yang jujur saya sangat suka tapi saya nggak masuk ke Indonesia. Terus facelift yang kedua tahun 2020 yang mana resmi masuk ke Indonesia. Dan yang baru aja kemarin, facelift ketiga di tahun 2024. Nah, balik lagi ke Hilux ini adalah Toyota Hilux milik teman saya yang bernama Mas Ali. Di mana semenjak mobil ini dibeli, itu memang peruntukannya untuk kerja, sekaligus juga untuk menunjang hobinya yaitu riding motor. Jadi ini sebagai mobil supportnya. Apa yang spesial? Itu dia, kayak yang tadi saya bilang. Ini adalah Hilux dengan bodi boleh dibilang yang ukurannya 1,5 ya. Jadi di antara single cabin dan juga double cabin. Yang mana kalau di Hilux ini namanya adalah extra cab atau extra cabin. Sebenarnya bahasanya tuh bisa beda-beda ya. Kalau misalnya kita tahu ada yang pakai istilah mega cab untuk di Mitsubishi, atau ada yang bilang rush cab misalnya di Ford. Tapi pada intinya dia itu kabinnya boleh dibilang antara single dan juga double. Nah, banyak yang juga bertanya, kenapa yang seperti ini bodinya itu lebih jarang ya di Indonesia. Padahal kalau kita tahu, di Thailand tuh yang konfigurasi bodi seperti ini sangat populer, teman-teman. Bahkan yang banyak orang pakai buat kerja, malah justru yang extra cab ini. Walaupun ya single cab-nya juga dipakai, tapi extra cab ini dinilai kayak buat kita yang makainya mungkin terutama kayak owner dari usaha tersebut ya. Dia tetap pengen bisa agak lebih nyaman, misalnya di dalam agak lebih lega kabinnya, jok bisa disenderin, ini jadi pilihan yang cocok banget. Tapi ya emang menurut saya kenapa di Indonesia nggak terlalu banyak populasinya ya, bahkan sedikit sekali, mungkin ya, kalau di kita nih merasa tanggung nih, pakai yang model extra cabin seperti ini. Kayak, aduh, duduk di belakang juga jatuhnya sempit banget, nggak bisa semua orang masuk. Buat bawa barangnya juga jadi berkurang. Kalau di sini kan ya antara kita bisa enak buat bawa penumpang banyak atau bawa barang bisa banyak. Jadi tetap yang lebih banyak single cab dengan double cab, teman-teman. Sementara teman-teman, pertanyaan berikutnya juga yang suka pada nanyain ya buat Hilux yang extra cab ini adalah, ini sebenarnya dijual resmi nggak sih di Indonesia? Memang teman-teman sebagian pada melihat ini mungkin yang dipakai atau digunakan untuk kerja. Misalnya digunakan jasa marga ya, untuk mobil operasionalnya di jalan tol. Tapi mungkin juga teman-teman ada yang tahu, mungkin di perusahaan apa aja yang lain yang di Indonesia ini menggunakan Hilux extra cab ini. Nah, cuma yang jelas, memang dari Toyota Astra Motor atau TAM, itu di tahun 2015 emang resmi masukin yang extra cab seperti ini. Dan dia cuma ada satu varian, yaitu varian yang E, varian yang bawah. Dia 4x4 dan dia transmisinya menggunakan manual.
Jadi ya dengan spek seperti itu ya, udah E kan, terus ya manual, 4x4. Ini dia emang peruntukannya lebih buat kerja gitu, karena nggak ada tipe yang V-nya untuk si extra cab ini. Dan yang menariknya juga adalah, walaupun dia itu boleh dibilang nggak terlalu beda jauh dengan single cab, tapi sebenarnya platformnya ini dia udah platformnya yang double cab, platform yang boleh dibilang lebih heavy duty-nya dan udah 4x4. Itu dia, makanya kalau kita lihat ya, kalau single cab kan kayaknya pendek banget, ceper gitu. Sementara kalau yang si extra cab ini udah menyerupai yang double cab-nya, yaitu platformnya yang digunakan seperti misalnya di Hilux double cabin atau Fortuner. Jadi emang lebih heavy duty. Oke, sekarang kita baru bahas modifikasi di Hilux-nya Mas Ali ini, teman-teman. Yang bikin saya gagal fokus dan juga jadi kepikiran terus untuk pengen bisa mereview mobil ini. Pertama pastinya karena ini merupakan yang body extra cab. Yang kedua, karena konsep dari modifikasinya yaitu konsep modifikasi rally raid look ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya antara rally look dengan rally raid look? Ya sebenarnya pada intinya sih hampir sama, tapi kita nanti akan ngejelasin sebenarnya apa beda dari rally dengan rally raid itu sendiri, teman-teman. Nah, cuma kalau kita bahas per bagian, dari bagian depan aja menurut saya ini udah cukup menarik. Banyak bagiannya yang modifikasi sebenarnya minim aja, tapi benar-benar hasilnya tuh bikin kita ngelihatnya, wah bener juga ya, diginin asik juga nih. Contohnya teman-teman, bagian grill. Grill khasnya Hilux Revo yang sebelum facelift ya, sebelum tahun 2020 ya kalau di Indonesia. Dia itu sebenarnya walaupun ini tipe E, ini dia aslinya abu-abu dan chrome warnanya. Sama Mas Ali, ini dirubah warnanya jadi hitam. Jadi justru untuk ngurangin kesan mewahnya dan lebih ningkatin kesan sportinya. Nah, selain si grillnya, buat headlampnya, ini bagian dalamnya juga finishing chrome-nya diubah atau diganti warnanya menjadi hitam. Lagi-lagi makin sporty lagi, makin menarik lagi buat saya, makin nyatu dengan konsep rally raid look yang tertempel di sekujur bodi mobilnya ini. Nah, terus yang menarik, ini kata Mas Ali, ini sebenarnya side markernya ini bukan dari Hilux ya. Katanya sih dari Mercy, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, tapi yang jelas begitu dimodifikasi dipasangin side marker ini, kalau menurut saya sih menarik ya. Kayak terlihat bukan perubahan aja gitu, kayak emang benar-benar ada yang optionalnya seperti ini side markernya. Kemudian teman-teman, kalau yang berkaitan dengan konsep rally raid look, salah satunya yang ditambahin di sini atau diganti adalah skid plate yang posisinya ada di bagian depan sini. Kalau aslinya itu kan dek pelindungnya plastik tuh, Hilux. Tapi diganti dengan yang bahannya besi. Dan ini sebenarnya nggak cuma jadi aksen aja ya. Karena terlepas nanti mau dipakai sesekali off-road atau enggak, ini sangat nolong banget. Fungsional banget buat ngelindungin bagian depan mobil ya, yang ada di kolong sini. Jadi ditambahin skid plate, terus habis itu masih ada tow point tambahan lagi yang warna merah. Dan ini juga semakin memperkuat aksen rally raid look ya. Ada tempat untuk kita nyantol kalau nyangkut, dan emang dikasih warna yang terang. Biasanya dikasih warna merah, persyaratan dari kejuaraan rally gitu ya. Atau enggak kayak dikasih tanda untuk kalau orang mau nolongin kita tuh tahu, oh dia nyantolnya ada di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang juga nggak kalah menarik adalah untuk fog lamp-nya. Fog lamp-nya jadi dibikinin rumah custom. Ini dibikinnya oleh Om Wayan dari Webar. Jadi rumahnya ini tempat untuk naro fog lamp yang ukurannya lumayan besar nih. Ini kayaknya kalau menurut saya di atas 6 inch ya teman-teman ya. Dan dia menggunakan merek Pia. Jadi benar-benar rally banget gitu ya. Kalau merek-merek seperti misalnya Pia atau IPF, itu orang tahu dari zaman dulu salah satu yang banyak digunakan untuk rally. Jadi konsepnya kuat banget nih di sini nih. Ya,
lanjut lagi teman-teman, begitu kita ke bagian sebelah sini, ini baru ada satu modifikasi yang mulai membedakan nih antara konsep rally dengan rally raid, yaitu snorkel. Snorkel, kita emang biasanya kalau ngelihat modifikasi ini lebih konsepnya itu untuk overland ya, karena emang yes, untuk overland banyak yang menggunakan snorkel. Jadi nggak cuma emang hiasan aja, tapi memang secara fungsinya snorkel itu sangat kepake buat mereka yang suka bepergian jauh, yang mana nanti mungkin akan ketemu nyebrang-nyebrang sungai, dan itu cukup normal. Setidaknya di salah satu negara aslinya, yaitu di Australia. Nah, tapi penggunaan snorkel ini sebenarnya nggak cuma milik dari orang yang modifikasinya ke arah overland atau adventure. Tapi kalau di rally raid, ini juga jadi salah satu perangkat yang boleh dibilang mesti ada di mobil balap para peserta rally raid. Karena jalurnya, kalau kita tahu rally raid tuh kita rally, tapi dengan medan yang seperti off-road. Jadi ya kita banyak ngelawatin lumpur dalam atau ngelawatin sungai-sungai juga ya. Cuma di rally-in gitu, dibalapin. Itu yang bedanya. Nah, selanjutnya, begitu kita ngomongin ban dan velgnya, ini mungkin bisa membantu menjelaskan, jadi kira-kira rally dengan rally raid look ya, keduanya itu apa bedanya. Pertama gini, kita kalau ngomongin rally dulu ya, rally itu kita memang normalnya menggunakan kendaraan dengan sasis monokok, basicnya itu berarti kurang lebih seperti sedan atau hatchback dan sejenisnya, mobilnya kelas paling tingginya itu all-wheel drive. Tapi kalau rally raid, itu kita rally juga, tapi menggunakan mobil dengan basic 4x4. Itu berarti biasanya mobil leather frame, atau gampangnya mobilnya tuh mobil 4x4. Jadi rally raid boleh dibilang juga itu sebagai rally 4x4 ya, atau kalau orang zaman dulu bilang ya rally jeep gitu. Nah, jadi antara rally dengan rally raid itu kan sama-sama menggunakan velg rally. Tapi kalau misalnya di bannya itu mulai berbeda. Kalau di rally itu kita pakai bannya, kalau setup tarmac pakai ban aspal, tapi kalau setup yang gravel atau yang tanah gitu kita menggunakan ban rally. Yang mana maksimal itu dia ukurannya ring 15 ya, ukuran 205 teman-teman. Nah, kalau di rally raid, walaupun sama-sama pakai velg rally, tapi bannya menggunakan ban AT atau MT. Jadi walaupun pada akhirnya ya udahlah nggak usah pusing mau itu rally look atau rally raid look, tapi kalau mau tahu yang membedakannya ya begitu kita pakai bannya. Kalau kita pakai ban AT atau MT gitu ya kita boleh bilang gaya rally raid ya. Kalau kita pakai ban yang memang tetap ban aspal atau pakai ban rally gitu dengan velg ring 15, itu adalah gaya rally look. Yang mana keduanya menurut saya sangat menarik dan termasuk dunia yang saya senangi teman-teman. Tapi kembali lagi, kalau di mobil Mas Ali ini, velgnya menggunakan velg rally keluaran dari OZ Racing. Kalau orang bilang nih model yang piring ya velgnya ya. Ukurannya dia 16 dengan lebar 6. Sementara buat bannya, ini pakai BF Goodrich KO2, ukurannya dia 265/75 R16. Jadi benar-benar kayak boleh dibilang salah satu bagian yang menurut saya eye-catching di sini ya teman-teman ya. Di luar dari si kabinnya itu yang merupakan sebuah extra cab. Next, masih ngomongin buat kaki-kaki teman-teman. Jadi ini kayak kaki yang ada di mobil Mas Ali, itu baik di depan maupun yang belakang, ini masih stok ya. Masih standarnya si Hilux ini. Yang dimodifikasi jadi cuma shocknya aja. Shocknya diganti menggunakan Provender yang adjustable. Dengan pakai Provender ini, menurut Mas Ali juga udah cukup karena mobil ini juga nggak beneran dipakai rally raid ya teman-teman ya. Jadi cukup dengan penggantian shock aja. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik yang begitu saya lihat dari awal, ini kayak barang yang juga menempel di Zero Wolf nih. Yaitu bagian kepet atau mud flap. Jadi mud flapnya ini adalah mud flap custom. Ini bahannya bisa kalian dapetin di Mas Julian, Y2P Garage. Saya pun juga ngambilnya di situ dan bisa di customize ya. Mau ukurannya nanti untuk di mobil apa, di mobil apa, tinggal kalian bisa pesan sendiri, nge-custom sendiri gitu. Ini begitu pakai kepet merah, ini benar-benar jadi satu kombinasi yang kalau orang bilang tuh bodi putih dan kepet merah ini rally banget gitu ya. Plus velgnya putih pula lagi, makin rally banget sih, keren-keren.
Nah, sekarang kita coba buka pintu baknya. Ya, ada bed linernya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di Hilux yang extra cab ini, dia bawaannya nggak ada bed liner seperti ini teman-teman. Karena tersedianya itu hanya di yang double cabinnya. Tapi Mas Ali nambahin sendiri, karena memang mobilnya itu walaupun peruntukannya pekerjaan, tapi pekerjaannya lebih yang kepengennya tuh nggak terlalu yang boleh dibilang kayak nyiksa mobil dengan bobot yang berat gitu. Jadi lebih kayak bawa-bawa yang sifatnya ringan, dan di satu sisi pengen tetap klimis mobilnya. Makanya dikasih perlindungan bed liner ini seperti yang biasa kita temukan di varian double cabinnya. Kemudian buat mesin ya teman-teman, jadi di Hilux Mas Ali ini, karena dia adalah yang keluaran di tahun awalnya Hilux Revo ya, jadi masih menggunakan mesin KD, tepatnya 2 KD FTV. Makanya tadi sebelum kita bukakan mesinnya, mungkin teman-teman sebagian udah pada ngeh ya, karena ngelihat ada air scoop-nya. Ya, karena emang posisi intercoolernya masih di atas. Buat modifikasinya, yang udah diubah saya lihat di bagian front pipe-nya sini ya, udah dimodifikasi menggunakan pipa stainless, ada beberapa ubahan lagi kayak misalnya blow off valve. Sementara buat bagian lain sih saya lihat sih nggak ada yang dimodifikasi ya, jadi dipertahankan standar. Tapi kalau kita ngomongin snorkelnya sih ya, ini emang beneran disambung teman-teman. Jadi nggak sekedar tempelan aja buat estetika. Nah, kalau ngomongin mesin dari gaya modifikasi rally raid atau rally raid look, sebenarnya itu nggak ada kewajiban untuk dimodif ya. Jadi kembali lagi aja ke kita masing-masing. Walaupun gaya ini sangat Thailand, tapi memang kalau gaya rally raid look ini lebih banyak ngefokusin itu di bagian luar, di bagian eksterior. Ya terutama di bagian ban dan velg ya, serta beberapa pernak-pernik lain yang tadi udah kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan cobain buka pintunya teman-teman. Jadi kalau pintu depan sih sebenarnya kan nggak ada bedanya ya bukanya ya. Ya seperti biasa aja gitu. Tapi begitu kita buka pintu belakang, kita itu handle-nya posisinya dari sebelah sini. Ada handle-nya di bagian dalam, dan dah langsung dibuka aja. Modelnya suicide door. Nah, ngomong-ngomong kalau extra cab ini sebenarnya kan kayak tadi saya bilang bahasanya tuh beda-beda teman-teman. Kalau di Toyota ya, di Hilux gini namanya extra cab. Kalau di Mitsubishi Triton itu namanya mega cab. Kalau misalnya di Ford Ranger itu namanya, kalau yang di Amerika sih pakai istilahnya super cab ya. Tapi kalau yang di Indonesia ini kita mengenalnya rush cab. Rush-cab tuh sebenarnya nama teknologi pintu ini ya, rear access system. Jadi emang akhirnya ya itu yang dijadikan nama modelnya ya dari Ford Ranger yang kabinnya 1,5 gini, rear access system atau suicide door. Nah kalau di yang Hilux ini, dia aslinya bagian belakang tuh nggak ada tambahan paddingnya ini ya, jadi nggak ada joknya gitu. Kita langsung aja kayak tempat penyimpanan barang di bagian bawahnya. Tapi Mas Ali udah nambahin ada busanya ini buat jadi jok di baris kedua. Dan ini yang akan kita coba. Enggak, saya coba sekarang. Penasaran juga muat apa enggak nih teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Nyangkut. Ini sengaja nggak dimajuin ke depan karena beranggapan ini posisi nyetirnya segini. Jadi kurang lebih kalau saya nebeng di belakang ya mentok ya. Belum lagi kalau ditutup nih pintu belakangnya. Jadi ya kalau headroom sih ya tetap normal. Legroomnya aja nih yang jatuhnya nih minus ya. Minus berapa senti nih kalau kayak gini nih. Soalnya sampai kena. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah sementara kalau kita nyobain ke bagian depannya. Iya. Sebenarnya sih kurang lebih nggak ada yang beda ya dengan kita nyetir Hilux-nya yang double cabin misalnya. Di sini juga yang dimodifikasinya paling cuma saya lihat ada panel karbonnya ya. Ada di bagian door trim, ada di bagian dashboard-nya. Mungkin lebih buat nguatin kesan mobil rally-nya gitu teman-teman. Sama satu lagi ada tambahan boost meter dari Turbo Smart di bagian kaca depannya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman.
AC-nya masih AC puter, habis itu transmisi manual, 6 speed, dan udah simple aja di bagian setirnya juga nggak ada pencetan apa-apa sama sekali gitu ya. Jadi ya sesuai lah gitu untuk peruntukan mobil ini yang tetap untuk dipakai kerjanya dapat banget, tapi tetap lebih nyaman dibandingkan kita pakai sebuah Hilux yang single cabin. Oke teman-teman, dan yang terakhir yang pengen saya sampaikan itu sebenarnya yang lebih berkaitan dengan konsep modifikasinya. Jadi di luar kita ngomongin mau mobilnya itu pakai Hilux extra cab seperti ini, atau Hilux double cabin, atau mungkin jenis lainnya, SUV misalnya. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah konsep rally raid look seperti ini, teman-teman. Sebenarnya itu boleh dibilang simple, nggak terlalu memakan banyak waktu untuk riset, untuk modifikasinya. Dan di satu sisi juga kalau kita ngomongin secara cost-nya, modifikasi seperti ini sebenarnya sangat variatif sekali, teman-teman. Jadi pengen sih bisa nginspirasi teman-teman buat ada satu lagi nih pilihan modifikasi. Mau kalian pakai double cabin atau kalian pakai SUV misalnya, di luar dari yang memang sudah lebih populer atau lebih banyak ya, misalnya gaya overland dan lain-lainnya lagi. Nah, jadi dengan kalian ngebuat mobil kalian dengan konsep rally raid seperti ini, kurang lebih itemsnya adalah kalian bisa ganti velgnya velg rally, mereknya, modelnya apa, menyesuaikan juga dengan budgetnya, karena harganya juga alhamdulillah tuh rentangnya cukup banyak juga, jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget. Termasuk juga untuk bannya, teman-teman. Buat bannya, mau kalian pakai yang jenis AT atau MT, kalian punya banyak pilihannya, mereknya variatif, disesuaikan lagi sama budgetnya juga. Kemudian buat snorkel, ini juga sama, kalian mau pakai yang branded ya, yang bermerek atau yang tidak bermerek pun juga ada, itu silahkan aja sesuaiin dengan budget kalian. Nah, sementara kalau buat kepet atau mud flap-nya, ini juga relatif murah ya teman-teman ya. Dengan kita nambahin elemen cuma penahan lumpur warna merah gini aja, ini langsung mobilnya terdongkrak, langsung kelihatan rally-nya gitu ya. Rally rate-nya langsung kelihatan banget. Kurang lebih seperti itu. Nah, sementara sih kalau beberapa modifikasi yang lebih kecil-kecilnya ya, kayak misalnya tow point di depan, atau pasang fog lamp gaya rally, itu juga menyesuaikan aja sih dengan preferensi kalian masing-masing. Yang pasti gaya rally raid ini ya, atau kayak mungkin kalau di Indonesia gaya Dakar gitu ya, karena Dakar itu bisa jadi nggak cuma milik dari Mitsubishi aja. Gaya Dakar gitu emang sekarang alhamdulillah banyak juga dilirik, apalagi semenjak kayak misalnya saya atau misalnya Mas Rifat dan tim Indonesia ikutan balap seperti ASCR. Jadi makin baik juga yang melihat, oh itu jadi salah satu tren modifikasi yang menarik juga nih buat diaplikasikan. Ya, jadi kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan kita akan ketemu lagi di video Jajalogi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.